subscribe. Yang diambil kecil apa enggak? Sepele apa enggak? Tapi kalau Anda kerjakan, ini adalah satu ibadat yang sangat luar biasa. Ini adalah cabang iman. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 77 cabang. A'laha la ilaha illallah. Adnaha imatatul adha bil tariq. Kecil, sepele, tapi kalau kita ambil, niscaya pahalanya luar biasa. Apalagi di bulan Rajab. Mudha'afah. Shallu 'ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang jawab salam, saya doain mudah-mudahan awet muda. Yang kagak jawab salam, suaminya punya bini muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أظهر للوجود محبته لعبده في ليلة الإسراء وسبحان من أسرى وأولك من سرى صلى الله وسلم على هذا العبد المحبوب الذي ارتقى إلى أعلى الثرى سيدنا ومولانا محمد الذي خلقه الله تعالى وبرأ وعلى آله وأصحابه خيار الورى. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس صدق الله العظيم. حضرة المحترمين والمحترمات جميع الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. ونخذ بالذكر والتعظيم أستاذي وشيخي ومربي روحي يحيى مختار بجالي متعنا الله بطول حياته وعمره ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب. Juga al-mukarram Bapak Ustaz Abdul Basit, juga para asatidz yang lain tidak saya sebutkan namanya, satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim ihtiram kepada beliau semua. Kita doakan semoga para guru yang hadir Allah panjangkan umurnya dalam keadaan barakah. Para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Huda beserta segenap jajaran anggota yang saya hormati. Juga tak lupa yang saya cintai para panitia peringatan Isra wal Mi'raj Masjid Nurul Huda beserta segenap jajarannya. Dan salam spesial saya kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Sebetulnya saya tidak pantas berbicara di depan guru saya. Ini beliau Kiai Mukhtar Bajali, guru saya. Katanya idza wujidal ma' batalat tayammum. Kalau sudah ketemu air, tayammum batal. Saya ibarat tebu, beliau air, betul enggak? Kalau kita tayammum ada air, batal apa enggak? Batal. Udah ada guru yang pantas guru di ceramah, bukan saya. Tapi imtithal awamirih, saya mengikuti perintah beliau. Khairun min adabi suluk, lebih bagus dari akhlak mengikuti perintahnya beliau. Saya diperintah beliau ceramah, jadi saya ikutin aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kelak insyaallah bermanfaat buat saya dan saudara hadirin sekalian. Sebetulnya saya kurang sehat ini, Bu, lagi kurang fit ini. Saya ke dokter, ditanya sama dokter sakit apa, Bin? Ini saya ini mules perut, muntah-muntah. Kenapa emang muntah-muntah? Makan lemper. Lah kok bisa lemper muntah-muntah? Iya dok, makannya di pernikahan mantan. Enak saya jadinya itu. Emang betul Bu, saya lagi kurang enak badan ini. Perut mules, kepala puyeng.
Tapi karena ini udah janji sama panitia, saya harus datang. Biar kata puyeng-puyeng dikit, mudah-mudahan ceramah sehat. Amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitab beliau wa huwa bil ufuqil a'la. Ini kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad. Di dalam kitab tersebut dikatakan beliau di antara hikmah Isra Mi'raj Nabi, di antara tujuan di Isra Mi'raj Nabi setidaknya ada 3 tujuan. Ada berapa, Bu? Bu? Ada berapa? Yang pertama kata beliau tujuan Isra Mi'raj Nabi adalah sebagai ujian keimanan. Sebagai apa? Dijelaskan dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Di situ diceritakan hadirin, tatkala Rasul selesai Isra Mi'raj, gak ada Rasulullah, Nabi duduk azilan hazilan, duduk di depan masjid di Makkah, sedih Nabi Muhammad. Nabi sedih, Nabi bingung. Kenapa bingung? Karena beliau baru mengalami peristiwa yang luar biasa dan Nabi bingung. Kalau umatnya gak percaya, ini nyampe ini gimana nih? Rasul bingung cara nyampaikan gimana? Nanti umat gak percaya. Famarra Abu Jahal, maka lewat Abu Jahal. Siapa yang lewat? Musuhnya Allah. Siapa namanya? Abu Jahal lewat. Ditanya Nabi Muhammad, ya Rasul, ya Muhammad, al-Bishri, hai Muhammad, apakah ada sesuatu yang bikin anda sedih? Naam. Mahuwa, apa terangan? Innahu usriyabi laylan. Baru saja aku diberangkatkan, diisrakan. Kemana? Ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Ini Abu Jahal mendengar Nabi Muhammad jalan ke Baitul Maqdis, dia tanya, ya Muhammad, kalau kau jalan ke Baitul Maqdis, pagi ini kau sudah berada di tantar kami. Terus dikatakan Abu Jahal, kaifa in da'auta qauman li an tuhaddithani kama uhaddithani. Ya Muhammad, maukah engkau, setujukah engkau kalau aku panggil semua kaum kau? Bagaimana aku kumpulkan orang-orang dan kau ceritakan kepada mereka? Abu Jahal nantangi Nabi Muhammad. Ini gimana kira-kira kalau nanti umat ada kumpulin? Suku Lu'ay Ka'ab ada kumpulin. Maukah engkau ceritakan kepada mereka? Kata Nabi, silahkan. Maka dikumpulkan Bani Ka'ab dan Lu'ay di satu lapangan luas. Jadi Abu Jahal bikin panitia Isra dan Mi'raj. Dia kumpulkan ke orang itu. Sebagaimana antum kumpul malam ini di Masjid Nurul Huda, persis sama dengan dulu. Setelah kumpul, maka Nabi Muhammad naik ke atas mimbar. Dan Rasul menceritakan itu kepada mereka. Kalau dulu mereka berkumpul bukan untuk mendengarkan Isra Mi'raj, tapi mencaci, untuk menghina daripada Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad setuju. Lalu bagaimana kalau kita sekarang kumpul bukan untuk mencaci, bukan untuk menghina perjalanan Nabi, tapi untuk memuliakan daripada perjalanan Nabi besar Muhammad? Kira-kira Nabi Muhammad ridho apa enggak? Kalau dulu Abu Jahal minta izin sama Nabi agar mengumpulkan orang untuk menceritakan kepada mereka, dan Nabi tahu mereka kumpul untuk mencerainya, Nabi setuju enggak? Nabi setuju enggak? Lalu bagaimana kalau sekarang kita kumpul untuk menceritakan Isra dan Mi'raj dan memuliakan serta mengagungkannya? Kira-kira Nabi Muhammad berdoa apa enggak? Ini kira-kira acara begini bid'ah apa enggak? Sesat apa enggak? Kalau sesat dulu Nabi udah larang Abu Jahal. Tapi Nabi izinkan mereka untuk berkumpul diceritakan oleh Nabi Muhammad. Apalagi sekarang kita berkumpul untuk mengagungkan dan memuliakan Habibuna Muhammad. Maka kalau ada orang ngomong Isra Mi'raj kayak begini bid'ah, itu suruh ngaji sama Kiai Mukhtar. Makanya anak-anak muda, saya minta Nurul Huda ijabahnya, ayo kita ngaji. Di sini ada pengajian guru kita, supaya kita paham agama, betul? Ngerti Al-Quran, ngerti hadis, nggak gampang diombang-ambing, nggak gampang dipengaruhi oleh orang-orang yang sengaja ingin menjauhkan dari kita.
Setuju nggak ini? Kalau sekarang kita hadir, besok ngaji datang apa enggak? Jujur. Sekarang datang nih, besok ngaji datang apa enggak? Bu, lu cakap-cakap budek. Atau mata melotot gak ada suaranya, udah kayak ikan peda. Bu, sekarang datang, besok ngaji datang enggak? Benar? Serius? Betul? Alhamdulillah. Terutama anak muda, tolong ya hadir pengajian biar kita mengerti Al-Quran dan hadis Nabi. Sebab kalau ente belajar gak pakai guru, bahaya gak kira-kira? Bahaya gak? Innal ilma dinun, ilmu itu agama. Fandur amman ta'khudhu dinakum, lihat dari mana engkau mengambil agama. Hati-hati di dalam mengambil agama. Ambil dari sumber yang jelas, yang memiliki sanad bersambung sampai baginda Nabi Muhammad. Imam Haddad mengatakan khudh min ulumiddin innal akhda min asy-syai' lahu tamamul i'tila wa ammal i'tila bi ghairi syai'in faqulul jadwal illa tu'idu 'ala mushkilat. Ambil ilmu engkau dengan perantara syekh guru kita, ngaji sama guru kita, maka banyak manfaat dan terhindar dari mudarat. Tapi kalau engkau belajar agama tanpa guru, enggak mau ngaji, cukup pakai YouTube, cukup pakai internet, cukup pakai handphone, faqalilatul jadwa illa tu'idu 'ala mushkilat. Sedikit manfaat, ada manfaat sedikit, tapi bahayanya besar. Halo, Assalamualaikum. Masih hidup ini? Ini saya cepetin biar setengah jam guru kita nyampein. Anak muda belajar hadis nggak pakai guru, bahaya nggak? Bahaya nggak? Bukan nggak boleh. Ente hafal hadis, ente hafal Al-Quran, tapi kalau cuma hafal, nggak tahu asbabil nurul, nggak paham daripada maksud hadis, ini bahaya nggak? Anak muda belajar hadis, nggak pakai guru, bahaya nggak? Nabi Muhammad kalau hujan keluar apa masuk? Dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad kalau hujan keluar masuk. Nabi kalau hujan keluar, bukan imamahnya, bukan kepalanya. Nabi hujan-hujanan sampai hujan keluar, Nabi masuk. Begitu sunnah Nabi. Kira-kira kalau ente hujan keluar apa masuk? Tidak, neraka lu. Nabi mah keluar, lu masuk. Berarti neraka itu. Hei, kalau antum belajar hadis gak pakai guru, bahaya nggak? Ini memang Sahih Bukhari. Wah, tapi kalau antum belajar gak pakai asbabil nurul, wah bisa modal. Ayo kita amalin hadis. Nabi Muhammad kalau hujan keluar, ayo keluar semua. Hujan. Munang samiku modal. Asbabil nurul hadis tersebut di Mekah Bareto hujan jarang. Ke setiap tahun hujan, maka Nabi keluar syukur ke Allah. Ayah hujan, jarang hujan. Dari Bogor sampai ke kali amal dan hadis ya. Hujan keluar. Asum dari hujan di baik keluar dari sunnah Nabi. Menasam itu dirawat dah. Ini dirosak dah. Masa modal-modal. Orang jangan apa sih ya? Gara-gara sunnah Nabi, lain gara-gara sunnah Nabi sih ya goblok. Ada guru kamu belajar guru. Nanti ya. Makanya Pak belajar Al-Quran, belajar hadis harus pakai guru. Bukan cuma hafal, tapi harus tahu asbabil wurud, asbabil nuzul. Kemana enta ngeloyor hadis? Kemana enta ngeloyor Al-Quran? Paham ya? Nanti Nabi Muhammad makan berapa jari? 3. Nabi 3 jari. Tadinya lamun hujan belajar hadis sama guru bahaya. Hadis Sahih Muslim, I agree to that. Memang Sahih Muslim, tapi hati-hati. Belajar asbabil nurul. Nabi makan 3 jari di dahar korma. Aisyah esok makulah jari kodok, masuk ya. Atu Madinah itu sih. Korma yang kismis, yang anggur, makan paling akan korma tiru jari sunnah. Ai kubur jeung bakso mah ulah tiru jari melepuh sih modal. Ampun. Edan.
Betul. Kalau saya cerita tentang ilmu itu banyak sekali, panjang. Ada orang ke masjid bawa apa itu? Bawa bisu, bawa tikus. Salah memahami hadis. Harusnya waktu dia datang ke masjid bisakinah wa waqar. Dia disikinah wa fa'lin. Sikinah peso jemberit, bawa peso jemberit gara-gara salah maca dan temaki guru salah itu bahaya. Arti siap ngaji siap. Baca salah kena sok ngaji tara. Osok ngaji tara. Alhamdulillah. Lamun ibu bukan salah kita ngaji, maka kudu sering diberes sumangat susu. Disusuan mama gantel we gantel. Kan ngomong susu tak? Atuh lagi disusuan motor. Atuh disusuan sama orang ngaji mana nak? Disusuan. Supaya sehat. Sehat kalau mau ngaji. Diberes sumangat. Kata susu dewai. Ampun deh. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Jahal datang kepada Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala, ditanya, "Ya Abu Bakar atau Siddiq Muhammad, ini satu-satunya thariqah terbaik memahami Isra Mi'raj ikuti Sayyidina Abu Bakar Siddiq selamat tentu. Aikan dalam Isra Mi'raj Sayyidina Abu Bakar Siddiq." Contoh beliau ya. Contoh ya. Abu Bakar percaya dengan kebesaran Muhammad. Abu Bakar ditanya begitu, tidak berpikir panjang, tidak banyak pertimbangan, spontan mengatakan, "Laqad sadaqa. Law qala Muhammad bin Abdullah lima abad dzalik la usaddiqu." Sungguh telah benar. Kalau yang ngomongnya Muhammad bin Abdullah lebih hebat dari itu, lebih spektakuler, aku percaya. Kenapa Abu Bakar begitu percaya? Karena Abu Bakar memikirkannya bukan dengan otak kepala, tapi dengan iman. Mengedepankan rasio keagungan Allah, mengedepankan subhanallah, la ilaha illallah. Inilah thariqah terbaik di dalam memahami Isra Mi'raj. Kedepankan iman, kedepankan subhanallah, kedepankan la ilaha. Maka seketika laqaban Nabi As-Siddiq. Harita Abu Bakar menang gelar yang hebat As-Siddiq. Sampai dalam asar mauquf Umar bin Khattab mengatakan, "Lau wuzina iman Abi Bakr bi iman ahli al-ardi lalu jahabihim." Seandainya ditimbang Abu Bakar imannya dengan iman seluruh dunia, maka iman Abu Bakar lebih berat. Saking hebatnya iman Abu Bakar. Dikatakan pula oleh Umar bin Khattab, sedekah satu Abu Bakar lebih berat daripada sedekah orang sedunia. Subhanallah. Samud saya terkurang. Eta sedekah Abu Bakar samud ngelehkeun sedekah sadunya jalma. Ngelehkeun kabeh sedekah jalma. Hebatna Abu Bakar kunaon sabab? Sedekah samud ngelehkeun sedekah orang sadunya kunaon sababna? Nyaho teh sababna? Assalamualaikum. Oh. Ari roke nih. Didoakan mudah-mudahan ibu jadi tidak dari surga. Halo. Ya panjang. Nunggu. Suara diserak masalahnya. Yang mana dulunya? Gara-gara saya katakan dia jadi bohong kan? Tidak dari surga. Sok ngomong dia mulai gangguan deh. Tidak dari surga. Sedekah Abu Bakar tersebut mengalahkan sedekah seluruh dunia. Kenapa? Dijawab dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kenahan tuh. Juara MTQ Kabupaten Bekasi. Juara 1. Peserta Iwan. Ada 2 kali blok mobil. Baik. Ayo kapaksa mana? Lo mau bawa itu corona. Minjernya sorry corona, suara teman corona. Rambutnya.
dua anugerah. Qala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka diberi kehidupan di dunia yang bahagia. Wa lanziyannahum ajrahum, dan di akhirat diberikan pahala yang berlipat ganda. Kuncinya apa? Wa huwa mu'minun. Amal didesain iman yang kokoh kepada Allah, maka amal itu akan mendapatkan harga di mata Allah. Walaupun amalnya sedikit, tapi di dasar iman yang kokoh, maka amal menjadi besar di mata Allah dan sangat berharga. Sebaliknya, betapa besar iman amal kita, banyak ibadat kita, tapi kalau imannya rusak, maka amal yang besar itu menjadi sepele, bahkan tidak punya harga di mata Allah. Yang bikin amal berharga bukan cuma banyaknya, tapi mukminun. Salat rajin, puasa rajin, ngaji rajin, tapi masih percaya ke ruhun, masih percaya ke paranormal, masih percaya ke karuhun. Malam Jumat dan baca Yasin dan baca Tabarok, tapi dia kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis. Giliran jurit mah, giliran jurit mah, giliran jurit mah, dari kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, susu ayam, jurit. Kiai mau, ayam ini doang, ya udah. Alhamdulillah ya mah, lebih perhatian ke juritnya, lagi bangga kiai. Benar tak? Sengaja sholat rajin, puasa rajin, masih percaya kalau itu kira-kira kita lima mau sholatnya. Udah sababnya iman rusak, walau asyraku la habitat a'malukum. Lamun orang musyrik berarti iman rusak, maka hancur amal ulang. Makanya ulang anggap sepele amalnya. Betul. Kalau itu di dasar iman bagus ya. Menguturi di jalan bagus ya. Ayah paku di jalan dicopot, jalan sembarangan. Ada duri jalan diambil, kecil apa enggak? Sepele apa enggak? Tapi kalau Anda kerjakan, ini adalah satu ibadat yang sangat luar biasa. Ini adalah cabang iman. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 77 cabang. A'laha la ilaha illallah. Adnaha imatatul adza bil tariq. Kecil, sepele, tapi kalau kita ambil, niscaya pahalanya luar biasa. Apalagi di bulan Rajab. Mudha'afa. Shallu 'ala nabi. Bisa enggak? Ibu lewat kayak paku di depan tuh. Wah, kalau nggak ada imannya nggak bakal. Walaupun ringan, tapi berat kalau nggak beriman. Betul kan? Ayat jablay balik, ngajablay, kalimat jablay. Ayat jablay, ngajablay, balik ngajablay, kalimat jablay. Ayat anjing, ayat minum. Eta kujablay, diberi minum. Eta anjing, kasor, kalimat jablay. Amal sepele berdasarkan iman yang kokoh, maka bernilai di mata Allah Subhanahu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mengedepankan la ilaha illallah karena ini perkara zikir bukan perkara pikir. Makanya ada Al-Quran, kalau sudah subhanallah berarti setelahnya sesuatu yang luar biasa. Bapak kalau belajar Al-Quran, kalau subhanallah berarti setelahnya itu pasti sesuatu yang luar biasa. Nabi Siti Maryam lahir nggak ada bapaknya. Di Quran disebut nggak? Pasubhanahu ayya alla yakun walad. Maryam untin nggak ada bapak. Isa ada ibu nggak ada bapak. Nggak mungkin. Ayah awewe hamil awas salakian mungkin kan? Ditolak bakal, mual mungkin. Ayah awewe hamil awas salakian, mual mungkin mustahil. Itu cegahkan, tapi itu cek iman. Ternyata Nabi Isa ayah mak bawa bapak, tapi kejadian di Quran. Maka disebut Pasubhanahu. Maka suci Allah yang telah menjadikan Siti Maryam yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, tapi Siti Maryam itu melahirkan. Ini luar biasa. Makanya subhana. Makanya kalau ada Al-Quran yang dimulai subhana, itu udah kita pastikan sesuatu yang luar biasa yang hanya boleh kita pikirkan dengan iman. Jadi judulnya kita mentauhidkan, mengimani, jangan dipikirkan pakai logika. Paham ya? Paham tuh ya? Enggak sakit tuh ya? Kayak guru orang ya? Rasulullah bakal ini bener tuh.
5 menit lah. Kamu lain terus sok grogi ya. Nah, itu bisa ngomong ya. Kamu udah saya dimutar guys grogi guys. Kita para roh guys. Apalana lalemitan. 5 menit dia lah. Bapak saudara hadirin rahimakumullah. Jadi kalau sudah subhana ini sudah dipastikan sesuatu yang hanya boleh dipikirkan oleh nilai keimanan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya apapun yang ada di dalam Al-Quran yang sulit dipikir oleh logika, maka kita kedepankan nilai iman. Sesuatu yang gaib, alam kubur, surga, neraka, itu sesuatu yang wajib dipikirkan hanya oleh keimanan, bukan akal rasio. Ibarat begini Pak, bapak kerpoek lampu, nyekel baterai, nyekel non, nyekel baterai, ayah baterai atau handphone mati lampu. Kira-kira yang bagus, yang bijak, yang benar nyalahkan baterai karena lempang apa lempang heula karena nyalahkan baterai. Ya urusan keimanan ya. Kira-kira yang bagus yang mana Pak? Yang betul yang mana Pak? Ia gelap gulita lampu, bapak megang baterai. Yang cerdas kira-kira lempang heula. Karena nyalahkan baterai apa nyalahkan baterai karena lempang? Hah? Lempang heula. Nincak tai karena itu ngurungan baterai. Halo? Benar gitu? Pasang baterai. Nu bener mana? Urungkeun baterai heula. Ieu nur iman cahaya. Alam gaib urang teu ningali. Betul. Ibarat poe ngongkeng utaraja, maka cahaya iman senterkeun urang supaya selamat dunia akhirat. Senterkeun gerak mati lampu, senterkeun baterai. Pan kajeuna urang mana tai, mana tiang, mana lobang, selamat mah. Senterkeun baterai kajeuna mana tiang, mana tai udah, mana lobang, insyaallah moal kajeblos. Nur iman hidupkan alam gaib nutekan dimana kumata maka supaya selamat iman sholat dan kurang. Nu goblok mah, nu salah mah, poe lampu, rampahan heula. Padahal bakal baterai aya handphone, malah rampahan heula kieu heula. Geus dincak dengan nu haneut-haneut. Nu lembek-lembek, waduh. Naon ieu? Waduh, lembek amat ieu. Waduh, asana tai ya. Karena disorotkeun. Waduh, tai. Eta ngaran jelema goblok. Atau katindak karena yang terkena baterai. Kajeblok dia karena bisa terkena baterai eta ngihilangkeun akal katimbang iman. Maka iman dihilangkeun dalam urusan gaib maka urang maka selamat. Ulah diakal-akalan bener teu? Aja iman ka Quran. Jawab si kobak iman ka Quran. Siap taat ka Quran. Siap amal dari si Quran. Jawab si bapak siap baca Quran. Walaupun tidak diterima ku hati, siap. Walaupun berat siap. Jawab si bapak siap. Namun Quran mereka ke bapak kawin di satu semua. Nah ini, aku tadi satu berarti. Apa tidak siap? Siap amalkan Quran siap. Siap baca Quran. Walaupun tidak di hati, walaupun berat siap. Kalau Quran memerintahkan suami kawin lagi siap? Ya. Tadi jelas siap. Kira-kira lamun itu tentang ayat, kira-kira dosa itu? Lamun tentang ayat Quran dosa itu? Poligami ayat Quran lain? Setuju? Asyik. Ayo dosa kajian. Poligami ayat Quran berarti parenta Gusti. Berarti kudu satu. Lamun aja tuh satu di poligami berarti kafir. Ini tanya deh, satu juta kamu salami kawin deh. Aduh. Ampun. Jeung tarimakeun heula eta teh Quran, urang kudu taat ka ayat Nur. Tarimakeun, ayeuna tarimakeun heula, ieu narima. Setuju bahwa eta ayat Quran setuju. Nah, itu. Tadi setuju, Pak. Ibu setuju heula urusan salami kawin lima urusan nomor 12. Benar tak? Benar tak? Ayeuna kumaha supaya salami kawin deui? Supaya salami teu boda ka awewe, maka mungkin servis ibu kudu meningkat. Ya, di bumi kudu meningkat servis ka salaki. Ya, Bu. Bu. Di bumi
enggak servis? Amin. Amin. Kira-kira ibu di rumah gini nggak bu? Bajunya apa? Astagfirullah. Daster. Daster sore deh. Orang singkatnya dulu orang enak. Kemudian yang kedua tujuan anda sudah kalau panjang-panjang guys. Kedua tujuan anak sebagai tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Jadi Israel yang kedua apa tujuannya? Untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Habib Ali Al-Habsyi dalam situ turun mengatakan, "Wa min asy-syaraf alladhi yahtasallahu bihi asyraf rasul mi'raj hadratillah min rusul." Di antara kekhususan yang Allah berikan kepada satu makhluk yang tidak diberikan kepada makhluk lain kecuali Nabi kita Muhammad, dimi'rajkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk satupun di dunia yang diberikan anugerah mi'raj kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua yang paling hebat yang diterima Nabi Muhammad. Yang pertama melihat wajah Allah. Tidak ada satupun manusia makhluk yang melihat wajah Allah ketika hidup kecuali Rasulullah. Dan ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba ketika melihat wajah Allah. Kita melihat wajah Allah nanti di surga, tapi Nabi kita Muhammad diberikan melihat wajah Allah masih hidup ketika Mi'raj diperlihatkan wajah Allah Ta'ala. Yang kedua, ketika aku dipanggil hamba, tidak ada kemuliaan kecuali ketika seseorang dipanggil hamba oleh Allah. Dan Nabi Muhammad satu-satunya makhluk yang sudah dianggap hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW. Orang mengatakan aku hamba. Mudah-mudahan diaku bahwa hamba Allah. Amin. Makanya oleh orang ngaku-ngaku, ayat diaku ngaku. Kira-kira langsung aja ibu-ibu, bapak-bapak langsung aja kira-kira langsung ke masjid apa itu? Eta subuh, namun aja kira-kira kita langsung ke masjid apa itu? Itu. Waduh. Jadi ajar bapak di mana kan? Hah? Masih terus aja. Waduh. Ayam diaku hamba ku Allah tapi tidak hamba ku Allah Ta'ala. Makanya isukan banyak. Namun ayam diaku hamba Allah, ayo kurang jadi hamba Allah. Sholat di masjid, amin. Ajar guru-guru ke masjid. Tapi dia malah alhamdulillahnya sholatnya binuh baik. Di Nurul Huda masya Allah, bulan jana subuh, johor binuh, asar binuh, alhamdulillah. Di dia mah masya Allah, datang waktu johor, beduk di masjid. Dia mah datang waktu asar, ajak beduk di masjid. Nurul Huda kan? Datang waktu maghrib ajak beduk di masjid. Nurul Huda kan? Apakah subuh ajak beduk di masjid. Nurul Huda kan? Makanya si kuring merada kelem, merada khawatir. Zaman muda, anu ka surga bedug nah. Kayak zaman nama molor kabeh. Makanya suka mau aja laki-laki amin. Udah mora aja amin. Laki-laki udah maka khawatirnya regenerasi. Tadi kiai orang ngomong, mudah-mudahan tidak ada regenerasi. Udah ngandel ke nokolot. Sebab nokolot mah teuing istirahat tanya. Wallahu a'lam. Makanya orang-orang dia mudah-mudahan ya ada generasi-generasi bakal jadi generasi penerus para ustaz, para ulama, para imam, para ustaz, para gila. Amin. Ya Rabbal. Laki-laki orang suka aja, amin. Kalau kami harus mati karunya. Musim ke baik. Ini Ibrahim. Bisa ini. Baik, sedikit lagi. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang guru orangnya orang ganggukeun. Anu katilu hikmah Isra Mi'raj menunjukkan kemuliaan salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke hadirat Allah sampai ke aras dari apa? Salat 50 waktu. 50 waktu. Kemudian Rasulullah ketemu Nabi Musa disuruh balik. 9 kali bolak-balik tawar menawar. Subhanallah. Sudah ada di makam yang paling tinggi, paling mulia. Sudah ada di tempat paling mulia. Harus melihat wajah Allah. Masih mikiran kurang tegal gede. Coba Nabi Muhammad. Geus aya di surga Allah. Geus aya di aras menghadap Allah, melihat wajah Allah. Masih mikiran orang tegal gede. Tawar menawar Nabi Muhammad.
sekarang kita 5 waktu ini adalah kasih sayang Nabi Muhammad, perjuangan Rasulullah. Makanya sholat pelihara, jangan sampai kita tinggal. Wasta'inu bisabri wassalat. Ayo kita minta sama Allah dengan sabar dan sholat. Makanya kita Isra Mi'raj pada hari ini hadir. Kalau kita tidak sholat maka nggak ada hasil Isra Mi'raj. Keberhasilan Isra Mi'raj sekarang kita lihat berjamaah kita di masjid ini. Mudah-mudahan tambah banyak, tambah syiar lagi. Saya kira cukup sekian. Nanti kita dengarkan guru kita lebih panjang lebar. Saya sudah rindu dengan Kiai Mukhtar Ghazali. Sudah lama nggak ketemu ya. Saya mendengarkan mutiara-mutiara ilmu dari beliau. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Kita doakan Kiai Mukhtar panjang umur, biar sehat walafiat. Allah jaga zahir batin beliau dan mudah-mudahan bisa